Halo guys, perkenalkan saya Hani Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan akuntansi pajak di Indonesia. Mari kita mulai ke materinya. Sebagaimana telah diuraikan, akuntansi dapat menghasilkan informasi ekonomi yang bermanfaat untuk manajemen atau pihak-pihak di luar manajemen, seperti pemerintah, bank, dan lain sebagainya. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mengatur ketentuan formal perpajakan tentang kebutuhan informasi keuangan sebagai alat komunikasi bahkan tidak menggunakan istilah akuntansi tetapi menggunakan istilah pembekuan dan pencatatan. Menurut Sigbert Snossen, seorang guru besar Erasmus Universitas Rotterdam, masalah perpajakan adalah masalah bookkeeping, di mana istilah bookkeeping lazim diterjemahkan dengan pembukuan. Apabila suatu negara secara nasional mempunyai bookkeeping yang kurang baik, maka akibatnya negara akan mengalami kesulitan dalam menyusun sistem perpajakan yang baik. Dengan demikian, masalah pembukuan merupakan bagian yang sangat penting bagi negara yang merupakan self-assessment system dalam pemungutan pajak. Menyimak sejarah perpajakan di Indonesia yang dimulai dari kurun waktu penjajahan Belanda, sistem perpajakan lebih menekankan pada fungsi budgeted, yaitu pemasukan keuangan untuk keperluan pemerintah koloni. Sedangkan corak sistem pemungutan pajak berdasarkan pada official assessment. Pada sistem ini, besarnya pajak yang terutang sangat bergantung pada aparat pajak atau fiskus. Setelah merdeka, pada tahun 1945, pemerintah Indonesia dalam masalah perpajakannya, yaitu ketentuan perundang-undangan perpajakan, masih tetap menggunakan perundang-undangan yang lama, walaupun telah dilakukan perubahan-perubahan. Pada tahun 1975, dalam transaksi sudah dikenal sistem pembukuan single maupun double entry. Gunadi Mengatip menyatakan, Masetik bahwa teknik single atau double entry accounting adalah Lucas Paciali pada tahun 1944 yang telah menerbitkan buku. Pada tahun 1800, masyarakat mengutamakan neraca sebagai laporan keuangan instrumen penilai keadaan perusahaan. Sedangkan pada tahun 1875, akuntansi biaya dan akuntansi untuk tujuan perpajakan mulai diperkenalkan. Pada tahun 1979, peran pembukuan atau akuntansi dalam perpajakan perlu ditingkatkan. Paket 27 Maret 1979 dengan Inpres nomor 6 tahun 1979 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 108 KMK 77/1979 menyatakan bahwa wajib pajak diberikan keringanan dalam rangka penetapan pajaknya apabila laporan keuangan wajib pajak diperiksa oleh akuntan publik, sehingga pelaporan audit akuntan publik digunakan sebagai dasar penetapan pajak tanpa dilakukan koreksi, kecuali apabila laporan tersebut ternyata tidak benar. Sangat disayangkan dalam pelaksanaannya ternyata banyak akuntan publik yang tidak dapat dipercaya dalam menyusun pelaporan audit, sehingga paket 27 Maret 1979 ini kemudian dicabut. Memasuki era baru perundang-undangan perpajakan, sejak tahun 1984 telah terjadi perubahan besar yang tidak lagi menggunakan official assessment, tetapi menggunakan self-assessment. Dalam pemungutan pajak di Indonesia, kewajiban penyelenggaraan pembukuan telah tegas diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang menyatakan 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. 2. Dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan, tetapi
wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pengaturan kewajiban pembukuan sebenarnya juga diatur secara implisit di berbagai undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas sebagaimana telah diperlakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal sebagaimana telah dilakukan perubahan. Pada tahun 1900, sertifikasi profesi atau CPA mulai diperkenalkan di Amerika dengan ujian nasional. Di Indonesia, ujian sertifikasi akuntan publik atau CPA baru dilaksanakan pada tahun 1997, diikuti oleh para akuntan yang hendak berprofesi sebagai akuntan publik. Pada prinsipnya, peraturan-peraturan tersebut mewajibkan setiap badan usaha untuk menyusun laporan keuangan, sehingga harus menyelenggarakan pembukuan. Cara menyelenggarakan pembukuan dan menyusun laporan keuangan haruslah berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK yang telah dilakukan pembaruan, terakhir dengan PSAK tahun 2009. Demikian pula hubungannya dengan perpajakan bahwa kewajiban pembukuan merupakan bagian yang sangat esensial. Pembukuan menurut ketentuan perpajakan memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas mencatat mengenai aset, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat menghitung besarnya pajak yang terhutang. Yang ketiga, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama 10 tahun, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan bagi wajib pajak badan. Yang kelima, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan stelsel akrual atau stelsel kas. Apabila terjadi perubahan metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Setiap wajib pajak seharusnya menyelenggarakan pembukuan sehingga dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang. Apabila kewajiban pembukuan seperti yang telah diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang KUP tidak dipenuhi yang berakibat pajak yang terhutang tidak dapat diketahui, tidak menyampaikan SPT walaupun telah ditegur, dan dari hasil pemeriksaan PPN dan PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih banyak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan yang ada di pasal 13 ayat 3 Undang-Undang KUP sebagai berikut. Yang pertama, 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan dan dipotong, atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan. Yang ketiga, 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang bayar. Sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan akuntansi pajak di Indonesia. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan dari pembahasan, mohon dimaafkan.
Terima kasih.